Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 6 yang berjudul energi dan perubahannya. Subtema 2 yaitu perubahan energi, pembelajaran yang ketiga. Nah, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sudah siapkan untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, marilah kita mulai pembelajarannya dengan penuh semangat ya. Nah, di pembelajaran yang ketiga ini kita akan mempelajari yang pertama, yaitu ayo membaca. Minggu lalu siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman, sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, sahut teman-teman Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman, jawab Siti. Oh iya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat, jawab Edo. Ilmu apa dok? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jelas Edo. Iya, makanya Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk bentuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, tambah Udin. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti lagi. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu, turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Jelas Udin. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Lani menambahkan. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Edo melengkapi. Nah, ini diantaranya contoh waduk pembangkit listrik tenaga air ya yang berada di Jatiluhur, Jawa Barat. Nah, selanjutnya, oh begitu ya. Terima kasih ceritanya ya teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kalian mendapatkan informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk, oleh karena itu dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Sekarang coba pikirkan, apa akibatnya jika tidak ada listrik, apa pula akibatnya jika sawah kering? Kalian telah membaca wacana di atas. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kerjakan di buku tugasmu. Nomor 1, tuliskan 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah diketahui.
Nah, jawabannya di sini yang pertama, waduk jatiluhur dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Yang kedua, waduk jatiluhur untuk keperluan lainnya seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Kemudian nomor 2, bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Ceritakan secara singkat. Nah, jawabannya, energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Kemudian nomor 3, bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Jawabannya, listrik PLTA dapat sampai ke rumah-rumah karena disalurkan ke gardu-gardu listrik. Selanjutnya dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Kemudian nomor 4, apa yang akan terjadi jika air di waduk kering? Jawabannya, PLTA tidak bisa menghasilkan listrik dan sawah-sawah akan kekurangan air. Nomor 5, tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik. Nah, jawabannya yang pertama, tidak dapat menggunakan alat-alat elektronik. Kedua, semua pekerjaan akan terganggu. Ketiga, tidak ada sumber cahaya. Nah, itu diantaranya jawabannya ya. Bisa dibayangkan, sumber energi listrik itu manfaatnya sangatlah besar bagi kehidupan manusia ya. Nah, energi listrik ini berasal dari PLTA atau pembangkit listrik tenaga air ya. Nah, dan dari air pula asalnya listrik tersebut. Nah, karena cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga kalian bisa paham dan mengerti ya. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi, dan nantikan pembelajaran terbaru dari channel ini. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.